اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel saya Bahri Najib. Dan video kali ini saya akan menapaktilasi salah satu situs yang dahulu merupakan tempat berbaiatnya bangsa jin kepada baginda Nabi SAW, dan kemudian dibangun sebuah masjid yang bernama Masjid Jin atau Masjid Al-Bai'ah. Namun seperti biasa, sebelum saya melanjutkan videonya, silahkan Pak Haji, Bu Haja, sahabat semua klik like, subscribe agar saya lebih semangat lagi bikin video-video menarik lainnya. Dan saya doakan dari tanah suci Mekah Al-Mukarramah, semoga Pak Haji, Bu Haja, sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluaskan rezekinya, dimudahkan usahanya, dan dimudahkan langkah-langkahnya untuk berkunjung ke Baitullah dan bersiarah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat semua, ini adalah Masjid Jin yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Penamaan tersebut bermula dari peristiwa pertemuan antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan serombongan bangsa jin. Pada kesempatan itu, bangsa jin berbaiat atau berjanji setia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beriman serta menyebarkan ajaran Islam di kalangan kaumnya. Oleh karenanya, masjid ini juga disebut sebagai Masjid Al-Bai'ah. Sahabat semua, peristiwa besar ini diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 29 hingga ayat 32, yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri bacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali pada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi. Dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Sahabat semua, Masjid Jin ini berada di perkampungan Hujun, letaknya tidak jauh dari kompleks pemakaman Ma'la. Kita saksikan di situ Jannatul Ma'la. Dan luas masjid ini 10 kali 20 meter. Sementara jarak dari Masjidil Haram kurang lebih 1,3 km saja. Kita saksikan itu adalah menara Masjidil Haram. Sahabat semua, Imam Bukhari dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya melakukan perjalanan menuju pasar Ukaz. Ketika sampai di wilayah Tihamah, mereka berhenti untuk melaksanakan sholat subuh. Rupanya, sholat subuh yang mereka lakukan mengakibatkan terhalangnya berita-berita langit yang biasa dicuri dengar oleh bangsa jin. Bahkan para jin yang sedang mencoba mencuri berita tersebut mendapat lemparan bintang, sehingga terpaksa mereka pulang kepada kaumnya. Setelah sampai, bangsa jin tersebut ditanya oleh kaumnya, "Mengapa kamu kembali tanpa membawa berita langit?" Mereka menjawab,
Kami terhalang mendapatkan berita langit, bahkan kami dikejar bintang-bintang. Kaum jin berkata, tidak mungkin hal ini terjadi, melainkan pasti ada sebabnya. Maka pemimpin mereka memerintahkan agar menyebar mencari penghalang tersebut. Lalu mereka semua menyebar ke seluruh pelosok dan sebagian di antara mereka sampai di daerah Tihamah, yang saat itu Nabi SAW serta para sahabat sedang melaksanakan sholat subuh. Sementara saat itu Nabi SAW sedang membaca Al-Quran surat Ar-Rahman. Sahabat semua bangsa jin mendengarkan dan memerhatikan dengan seksama lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW. Kemudian mereka berkata, demi Allah, inilah yang menyebabkan kita terhalang dari berita langit. Mereka sangat kagum terhadap bacaan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Lalu mereka menyatakan keislamannya dan berbaiat kepada Nabi SAW. Kemudian mereka kembali pulang dan mengabarkan kejadian tersebut kepada kaumnya. Diriwayatkan dari Ibnu Jarir dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa jumlah jin tersebut ada 7. Sementara riwayat lain mengatakan bahwa jumlahnya ada 9. Sahabat semua diriwayatkan dari Abu Awanah dari Abu Bishr dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW tidak membacakan Al-Quran kepada bangsa jin dan tidak pula beliau melihat mereka. Hal yang sama disampaikan oleh Hasan al-Basri bahwa sesungguhnya Nabi SAW tidak merasakan keberadaan bangsa jin yang mendengarkan bacaannya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya yang menceritakan perihal keadaan mereka. Sahabat semua, peristiwa ini yang melatar belakangi turunnya Al-Quran surah Al-Jin. Dalam surah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi bahwa segerombolan bangsa jin mendengarkan ayat-ayat Al-Quran kemudian mengimaninya. Sebagaimana berikut. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasannya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk ke jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Dan bahwasannya maha tinggi kebesaran Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 1 hingga ayat 3. Sahabat semua, adapun hikmah di balik kisah ini bahwa adanya surah Al-Jin sebagai bukti bahwa Rasulullah SAW tidak hanya diutus kepada manusia, melainkan juga diutus kepada bangsa jin. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat semua, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.